Jadi bintang tamu Tapi itu pun ditanyain pengalamannya gimana. Iya. Gimana kemarin di sana? Tapi itu pun Inggris gitu. Inggris yang sepak bolanya udah jauh banget dari kita lah. Kita kalau kita beralasan, tapi Inggris juga begitu kok. Please, Anda siapa? Iya. Maksimal. Nah, maksimal tuh apa? Harus transparan tuh. Ini beliau nyindir Pemain parah nih nyindir ketua umum PSSI. Selamat datang kembali di Ruang Pandit bersama saya Azid. Abdi. Wirawan. Iya, dan kita kembali lagi. Ini pekan yang sibuk kemarin ya, dia. Lu ngapain aja tuh ketemu siapa aja di? Yang banyak orang. Banyak orang. Kesana kemari cari alamat. Bintang sepak bola siapa aja? Legenda sepak bola siapa aja yang lu temui di? Roger Bonnet. Roger Bonnet. Itu nanti kita juga ada percakapan menarik ya sama Ruci. Pemain Madura. Terus siapa lagi? Ada idolanya tim peringkat ke-8 Premier League sekarang. Kenapa gitu bahasanya? 8 apa 7 sih? 7. Kan 8 tim lo. Oh iya. Peringkat ke-7. Idolanya tim yang ada di atas Liverpool bukan? Itu. Dan legenda ini ya, sahabat karibnya Suarez. Sahabat karibnya Suarez. Itu joknya masih itu terus. Tapi gue sebenarnya malas kalau ketemu dia masih nanya soal Suarez nggak ini udah basi. Udah basi maksudnya apa udah kejawab semua. Dan gak relevan juga. Iya. Banyak banget ya kemarin Abdi juga cerita Mas. Di liga kita ya. Ketemu ada Ramdhani Lestaluhu, ada Papa Iqbo ya kan, si Adi juga ketemu tuh Papa. Ada Papa Greg. Papa Greg juga ada ikut main. Pas main mini soccer. Iya, bukan soccer apa? Street ball. 3x3. Iya kayak basket. Si Adit suruh videoin Ramdhani malah videoin orang Ambon. Kocak juga si Adit. Gak familiar loh. Gak familiar. Adit itu parah. Ramdhani Lestaluhu. Oke, pas gue liat itu siapa Dit? Sebelahnya. Gak familiar. Ya. Udah beda, masa beda zaman. Ramdhani Lestaluhu aja gak kenal mukanya. Mungkin beda kali dibanding Ramdhani yang dulu di Persija, dia jadi gak ngeh gitu kali mukanya. Bisa jadi. Mukanya udah ini. Agak gemuk sedikit. Udah agak berisi. Itu ya. Ya tunggu aja ya hasilnya. Video-video podcast kita bareng legenda Patrice Evra kan sebut namanya legenda. Iya, Patrice Evra juga itu eksklusif ya. Eksklusif dan lagi kejar tayang. Oke, kita kesampingkan dulu podcast bareng legenda sepak bola karena kita harus bahas juga timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia nih yang lagi semuanya sebenarnya sekarang kan jeda internasional kan. Mau masuk jeda internasional tapi timnas kita nggak main. Libur dulu. Dan fokus ke kategori usia U22 dan U17 kita yang lagi tampil di Piala Dunia. Gimana Mas ngelihat adik-adik kita Mas? Adik-adik. Ponakan. Timnas senior habis ujian nasional ya jadi libur dulu. Iya juga ya. Ujian nasional, ujian internasional malah dan gagal gitu kan. Tapi tetap libur gitu. Kelas 3 lagi libur. Iya makanya. Kalau 17 gimana di lu ngeliatnya di Piala Dunia? Di Piala Dunia kemarin sebetulnya itu udah bagus banget dari tim 17 cuman balik lagi kalau kita ngomongin tim 17 kita juga tadi sempat ngobrol. Iya. Sebetulnya ekspektasi untuk tim 17 itu jangan disamain sama kayak kita nonton senior. Gitu. 17 memang fasenya lagi di pembibitan, lagi masih panjang jalan dia untuk berkembang. Bahkan tadi lu juga sempat mention itu justru momentum untuk para scouting di luar sana buat ngelihat bakat-bakat mereka untuk siapa tahu bisa diundang ke agensi mereka untuk jadi pemain segala macam. Tapi ya balik lagi so far apa yang teman-teman apa yang adik-adik di 17 ini perlihatkan kemarin juga udah baik gitu. Kita nggak bilang di bawah ekspektasi karena memang udah lolos tanpa status tuan rumah juga itu udah luar biasa banget, apalagi kemarin lawan Brazil dapat pengalaman yang sangat berharga lah gue rasa. Goli dan kawan-kawan. Iya, Brazil kan suka banyak ngeluarin ini ya pemain top biasanya. Tangan. Iya kan mereka juga. Baru Estevao juga tuh yang salah satu yang terbanyak juga kan di U17 gelarnya selain Nigeria. Iya dia Neymar juga dari situ U17 pernah ikut juga maksudnya. Ya ini
kesempatan yang bagus lah buat adik-adik kita gitu ya. Maksudnya kayak pemain-pemain kayak Goli ya kan. Alberto mereka ya mencetak gol dan menunjukkan lah bahwa mereka sebenarnya ada di apa ya namanya? Contention untuk jadi bintang. Iya sebenarnya, cuman ya gimana tinggal mereka aja. Kalau dapat trial kayak gitu berani ambil gak tuh? Itu. Ya sebenarnya kuncinya seperti kata Coach Nova memang itu sih. Tujuan dari ikutan kompetisi kayak gini bukan buat juara ya. Iya, yang penting jangan dikasih beban terlalu berlebihan lah ke mereka, ekspektasinya, exposure juga jangan berlebihan gitu. Karena ini kan bukan sebuah industri, bukan sebuah kemasan hiburan, ini adalah bagian dari turnamen pengembangan pembinaan kan U17 gitu yang ya tujuan akhirnya ya untuk menuju level yang lebih tinggi, scouting gitu. Bahkan kayaknya kalau gue ngeliat waktu di Piala Dunia kita doang ya, U17 di Indonesia doang yang mengemasnya begitu wah banget. Mainnya di stadion yang levelnya tinggi segala macam, penontonnya. Kalau di kemarin di Qatar gue ngeliat di Aspir Academy ya, komplek yang isinya ada 8 lapangan kurang lebih sepak bola di kotak-kotak, terus jadi semua bisa nonton. Kalau yang dari tribun bayar, tapi di atas di bukit-bukit bisa nonton juga, orang-orang bebas gitu, nggak dipungut biaya gitu, dan nggak ada pressure kepada pemain juga di situ. Bahkan mungkin supporter Indonesia doang yang banyak kayaknya. Bisa jadi. Iya sih. Karena gue ngeliatnya kalau U17 dan U16 lah dari ke bawah gitu sampai U22 pun biasa itu emang sebenarnya tontonan buat pencari bakat aja sih, scouting atau asisten coach yang gitu aja buat mereka nyari talenta gitu loh. Iya. Bukan emang buat kita menikmati sebuah tontonan yang kompetitif gitu, maksudnya. Iya, sebetulnya jangan-jangan orang Indonesia justru ramainya di fase pencarian bakatnya. Gak cuma sepak bola, di dangdut, di nyanyi. Iya gak sih? Iya. Iya kan anak-anak AFI lebih terkenal ketika masih di AFI dibanding ketika udah lulus dari sana jadi jarang yang jadi pemain penyanyi sebenarnya gitu, penyanyi beneran gitu. Itu sepak bola juga kayak gitu. Hal yang pertama ya, hal kedua nasionalisme di kita tuh saking terlalu tingginya sampai merambah ke level-level yang sebetulnya nggak perlu. Gitu. Nasionalis. Ketika ada U17 gitu, woi ini Indonesia main, kita dukung, ayo semua rakyat. Padahal kan nggak penting ya. Ada batasan untuk pemain muda tuh, jangan sampai dikasih exposure yang terlalu berlebihan. Penonton jangan terlalu banyak, dibatasi gitu. Bener. Sebenarnya racunnya juga banyak, racunnya nggak cuma dari si pemainnya atau dari internal federasi, sebetulnya dari faktor-faktor eksternal kayak exposure, ekspektasi masyarakat itu juga sebetulnya ngaruh banget buat psikologi. Ekspektasi terus eksposur dari media-media. Soalnya kan waktu zaman yang Evan Dimas U19 itu kan media gila, Tur Nusantara segala macem. Terlalu ini nih golden generation ya pada akhirnya ya diajak keliling-keliling stasiun TV ya kan. Capek mainnya ketebak kalah. Udah. Maksudnya ketika pemain muda ngelihat tampangnya ada di TV di mana-mana, itu udah beda tuh biasanya tuh si mentalitasnya udah beda. Gue udah terkenal itu loh, gue udah dikenal banyak orang loh, cukup gitu. lah. Udah jadi bintang loh. Nah itu tuh kadang yang justru di mental mereka, dan menurut gue sih Coach Nova sejauh ini udah cukup oke ya. Yang ngejaga pemainnya jauh dari exposure juga. Membatasi sosmed juga. Pemain-pemainnya gitu. Apa berarti seharusnya pemain-pemain U17 atau U16 nantinya gak perlu kita expose berlebihan? Harusnya sih sebenarnya. Emang ada di negara-negara lain ketika pemain let's say Inggris kali juara dunia deh, ya. Paling pemberitaan media tuh cuma seminggu atau lebih, setelah itu udah pemain-pemainnya nggak ada yang dikejar-kejar terus setiap minggu, wawancara di sini, wawancara di situ, wawancara. Gak ada yang terlalu sampai kayak gitu. Ya kan? Biasanya hype-nya kayak dibikin profiling gitu ya. Paling profiling, dan itu ngebantu buat tim-tim lah ngelihat ini bakatnya gitu. Dan sampai ini buat scouting juga, buat scouting gitu. Agent, talent dan segala macam. Ya paling juga dari situ ya, maksudnya ramenya di situ. Enggak sampai mereka diajak ke acara dangdut, acara musik-musik, enggak gitu. Jadi bintang tamu tapi itu pun ditanyain pengalamannya gimana. Iya. Gimana kemarin di sana. Tapi itu pun Inggris gitu. Inggris yang sepak bolanya udah jauh banget dari kita lah. Kita kalau kita beralasan, tapi Inggris juga begitu kok. Please,
Anda siapa? Iya. Gitu loh. Beda. Saya pemain Inggrisnya kayak Miles Lewis Kelly kan udah di UCL mainnya sekarang udah Iya. beda lah, maksudnya udah beda. Itu U17 keluaran di Indonesia udah langsung main di UCL, udah jelas mereka pembinaannya dari akademi Arsenal naik ke tim utama, terus main di Liga Champions, ininya yang tertinggi gitu. Sedangkan pencetak gol kita di U17 kemarin Arkan Kakak di Persis saja masih belum dapat menit play yang banyak gitu loh maksudnya. Iya, habis di sosial media duluan. Masih sibuk memikirkan gimana colongan bapaknya itu anak saya jangan terlalu diserang gitu, jangan terlalu. Iya kan. Itu kan pada akhirnya ya karena ekspektasi yang dan terlalu tingginya exposure juga dulunya. Jadi banyak nyerang itu padahal ya udah 17 mau joget-joget mau apa biar kita udah bergenerasi kali pemain muda kita bagus terus akhirnya hilang ketika di level senior gitu, jadi kayak bottlenecknya boro-boro bottleneck mampet udah ketika itu mau masuk ke usia senior turun lagi ke bawah dari zaman nggak tahu kalau sejauh saya sih mas, zaman saya tuh dulu Irfan Museng paling jauh tuh Irfan Museng, nggak tahu sebelum Irfan Museng terus ada Samsir Alam, terus masuk generasinya Evan, bagus-bagus dan segala macam. Kemana mereka gitu? Iya, itu dia. Jadi harapan kita ya harapan kami lah ya, maksudnya buat 17 ya udah biarkan mereka berkembang, berkembang terus, berproses dan sampai jadi fondasi utama timnas kita, timnas senior nih, yang sekarang lagi libur. Libur. Tapi sebenarnya kalau gue ngelihatnya libur sih nggak apa-apa ya dari kacamata pemain yang udah dapat jam terbang banyak kayak Jay Izis, ya udah biarin lah gitu di timnya ya kan. Ya seneng lah liburan. Iya mungkin lah liburan seneng. Kan yang butuh akan bagot gitu ya udahlah gitu, seneng aja gitu. Kan yang butuh pemain timnasnya bukan pemain butuh pertandingan timnasnya. Sebenarnya kan gitu. Dan balik lagi soal apa ya, target utama dari Pak Menpora ketua PSSI. Gimana nih? Fokus. Agak gimana? Dulu. Menpora apa ya? Ketua PSSI karena ini beda tuh ranahnya. Karena ini sepak bola lah ya, sepak bola dan timnas. Oke, ketum PSSI kan targetnya itu 100 besar. Oke, bukan Pildun. Oke, kita terima bukan Pildun tapi 100 besar. Tapi ada FIBA Matchday nggak dimanfaatin, itu gimana? Maksud gua menurut kalian gimana? Nah, itu masalahnya. Gua rasa nih ya, ketum PSSI sebenarnya udah bertekad kalau kita FIBA Matchday mau ngejar 100 besar nih. Tapi ada intervensi dari Menpora yang memikirkan SEA Games. Ada SEA Games. Ini SEA Games juga prioritas untuk negara ya. Menpora. Di bawah Menpora, di bawah KOI. Oh, makanya fokus SEA Games. Iya, jadi Menpora intervensi, tolong Pak Ketum PSSI FIBA Matchday kali ini. Ini gimana Pak Erik ngomong ke Pak Erik sendiri apa gimana? Ngomong sendiri. Gimana? Bayangan gue sih gitu ya. Mungkin gitu. Ya itu jokes ya. Iya, maksudnya sampai sekarang juga gak tahu, gue sih belum baca lagi 100 besar itu ditargetkan kapan dicapainya. Oke, nah itu kan lagi-lagi kan itu targetnya kapan mencapai 100 besar gitu. Mungkin nanti ya udah bisa kalau. Iya, padahal kemarin di press con juga Pak Erik bilang dengan target kita punya target 100 besar. Nah, ke depan kan kita ada dimension lagi kan? Iya, kita ada ke depan ada beberapa agenda. Nah, dari agenda itu kita akan ukur kira-kira dari pertandingan A kita akan dapat berapa poin, pertandingan B akan dapat berapa poin dan sebagainya. Tapi pertandingan yang dimaksud itu harusnya kan FIFA Matchday kan? Pertandingan untuk mendulang poin, malah nggak ngirim tim gitu. Jadi nggak ngerti juga apa prioritas federasi sekarang gitu. Ya janggal sih walaupun. Tapi oke lah ngelihatnya Pak Ketum kan kayak lagi sibuk juga kan soal games ini ya. Padahal kalau kita ngeliat sebenarnya di FIFA Matchday sebelumnya yang mana kita main di ronde 4 terakhir itu kan main barengan, dua-dua main, senior juga main gitu. Nah, itu kan nggak bisa gitu. Ya kayak yang gue bilang kemarin kan nggak sekali dua kali senior sama junior itu main bareng gitu. Dan abis FIFA Matchday sekarang November kita bakal ketemu lagi FIFA Matchday itu entah Februari atau Maret ya. Kalau nggak salah ya. Setelah bursa transfer kalau nggak salah selesai. Dan itu jarak yang cukup lama untuk kita meratapi peringkat kita yang mungkin udah dikejar disalip sama yang di bawah-bawah kita. Iya, yang main sekarang kan orang-orang main gitu. Kan. Orang-orang main gak diem doang. Yang main gak cuma ASEAN doang. Nah itu dia. Kita berpikir yaudah kita gak main, kita tetap aja gak usah naik. Kata siapa kita tetap yang bawah kita bisa naik gitu kan. Ya syukur-syukur kalau tetap gitu kan. Tapi kan
Ya aneh juga bahkan sampai media Vietnam kalau gua nggak salah baca di beberapa media Indonesia tuh ngangkat juga bahwa bingung juga kok ada timnas di FIFA Matchday nggak main gitu. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, sejak beberapa tahun belakangan akhirnya kita kembali ngeliat di FIFA Matchday kita nggak nonton timnas. Itu belum lama kita baru bahas. Kita baru merasa relate sama FIFA Matchday itu belakangan karena timnas kita selalu main di FIFA Matchday. Nah ini ada FIFA Matchday, ada international break. Kita gak nonton timnas. Entah itu uji coba gitu kan. Padahal kita ini saat yang tepat kita untuk meniru negara-negara besar di Eropa gitu. Kalau FIFA Matchday yang bukan UEFA Nation League atau kualifikasi Pildun, biasanya skuad kedua tuh yang dipanggil ya kan. Bukan skuad utama. Ronaldo biasanya gak dipanggil tuh. Kalau kecuali Ronaldo mau ngincar 1000 gol dipanggil tetap tuh. Ya kan? Dipanggil tetap. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak dipanggil. Biasanya skuad kedua dicari nih. Oh ini tepat nih buat ntar. Tapi mungkin harusnya kan kayak Excel mungkin kan bisa dipakai. Sekarang kan. Banyak pemain-pemain di liga kita ya, yang lagi mungkin performanya bagus bisa dicoba buat di FIFA Matchday yang seperti ini gitu. Buat mereka dapat kesempatan juga masuk ke timnas gitu loh. Iya kita punya stok di dalam negeri kenapa nggak dipakai? Iya kan buat uji coba aja gitu. Atau mungkin karena kita belum punya pelatih gimana? Tapi yang perlu divalidasi dulu ini sebenarnya tim U22 ya yang akan main ya? Iya di sini. U22 ini akan main dua kali lawan Mali dalam rentang agenda FIFA Matchday. Pertanyaannya PSSI mendaftarkan laga ini sebagai laga FIFA Matchday apa enggak? Itu harus dipertanyakan. Kalau misalnya laga ini didaftarkan sebagai laga FIFA Matchday yang artinya walaupun yang main U22 gitu tapi terdaftar atas nama Indonesia gitu dan akan berpengaruh terhadap ranking FIFA, ya oke, sebenarnya ya terserah itu. Yang penting kan ada relasinya ya antara FIFA Matchday, ranking FIFA dengan persiapan SEA Games gitu. Jadi ada korelasinya gitu. Cuman itu yang harus diperjelas dulu ya. Karena gue nggak tahu apakah ini terdaftar di FIFA Matchday, pertandingan FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa yang tidak terhitung. Iya ya, itu agak tricky juga ya. Soalnya yang mainnya juga Mali U22 sih, bukan senior. Itu bukan senior, bukan siapa ya? Mali itu sih makan Konate. Bukan. Mosisoko. Di Kanute. Mosisoko. Bukan ya. Itu ya maksudnya ya kita juga masih bingung lah ya kenapa nggak main gitu. Padahal biasanya kan FIFA Matchday adalah biasanya ketika FIFA Matchday itu jor-joran banget loh. Jor-joran banget yang kita tunggu-tunggu. Iya. Bahkan kita ngeliat tuh kalaupun ini didaftarin jadi FIFA Matchday ya Mas ya. Harga tiket turun dengan tajam. Gue ngeliat kemarin. Iya. Harga tiket cuma 50.000 sampai 75.000 di Pakansari. Biasanya itu kalau timnas senior yang main soalnya udah minimal 200.000. Minimal. Ya dua hal ya. Pertama ini bukan skuad utama, maksudnya bukan skuad terbaik timnas Indonesia ya di kelompok tertinggi lah senior gitu. Kalaupun ini mengatasnamakan timnas senior walaupun pemainnya U22 tapi ini bukan tim terbaik. Kedua, kondisinya sangat tidak ideal untuk mematok harga tinggi gitu. Ketika publik sudah kehilangan trust, kehilangan gairah terhadap timnas, gagal di Piala Dunia, lalu muncul ada pertandingan Piala Dunia pertandingan timnas yang memasang katakanlah tiketnya tinggi gitu. Gimana pandangan publik kan pasti agak-agak inilah kurang antusias gitu. Nah, mungkin itu dua hal sih kalau gue perhatikan. Kenapa pertimbangan untuk masang harga yang gak terlalu tinggi gitu. Padahal sebenarnya kalau timnas utama yang main pasti dipatok harga tinggi sebenarnya biasanya kan. Iya sih. Padahal tapi itu ada skuad-skuad yang suka masuk senior kayak Rafael Strike. Tapi kan gak butuh biaya tambahan untuk memberangkatkan mereka dari Italia, memberangkatkan Rozil Stra. Itu satu puter-puter. Sebelumnya mau manggil Marcelino tapi ya cedera gitu. Oke, ini kita nyambung ke persiapannya U22 yang akhirnya main di FIFA Matchday ini ya. Paling enggak meredam kerinduan kita buat nonton timnas ya, buat meredam kerinduan supporter yang kemarin udah
nonton kegagalan ya kita nonton lagi nih persiapan U22 yang bakal main nanti di SEA Games ya kan. Ya udahlah terima aja lah gitu. Mau gimana lagi? Ya syukur-syukur kalau ini didaftarin Viva Matchday dan skuad asuhan Indra Syafri tampil oke gitu lawan Mali. Dan jadi bisa naik peringkat, maksudnya dapat poin juga. Nah, ini gue menarik di sini nama-nama yang dipanggil gitu kayak Rivaldo Pakpahan yang emang lagi pada perform lah di liga gitu. Walaupun memang beberapa ya karena dapat menit mainnya ya karena masih buat regulasi U23 gitu. Cuman beberapa nama menarik kayak Rivaldo Pakpahan atau Hoki Caraka yang mulai dapat kepercayaan juga sampai menit akhir biasanya di posisi kiper ada Cahya Supriyadi juga lagi bagus sama PSIM. Gimana kalian melihat persiapannya? Apakah udah cocok dengan skuad yang seperti ini atau masih butuh bantuan pemain seperti Marcelino untuk tampil di SEA Games? Sebetulnya gue termasuk yang kalau pemain itu lagi di luar, terutama di Eropa dan timnas ada pertandingan, timnas harus tanding yang bukan agenda FIFA ya sekelas SEA Games dan sebagainya. Menurut gue sih gak perlu banget sampai dipanggil ya karena ini yang gue bingung. Satu sisi kita pengen pemain kita berkarir di luar, satu sisi kita pemain kita bisa nyetel sama karir dia di luar, kompetisi di luar, tapi dikit-dikit ada SEA Games dipanggil, dikit-dikit ada turnamen dipanggil. Pasti ketahuan banget kita nggak punya talent pool banyak gitu dan satu sisi juga memperlihatkan bahwa kita kayak nggak mau ruginya gitu loh ngelihat timnas main tapi tanpa pemain-pemain yang dianggap bisa menjual secara komersial termasuk Marcelino gitu. Kalau gue sih sebetulnya dengan skuad Hoki, Raka, Cahyana, Cahya Supriyadi dan segala macam, Rivaldo Pakpahan yang di liga lagi lagi on fire, buat gue malah bagus dalam arti ya mereka secara reguler dapat jam terbang, dapat pengalaman. Tapi kan level liga kita bukan soal itu, soal ngomong kayak gitu tuh yang nggak main bola biasanya. Karena lo mau main bola dimanapun, tetap lo harus ngadepin penonton, lo harus ngadepin senior di tim lawan, pressure dari pelatih dan segala macam. Itu mereka dapat di liga dari minggu ke minggu dan apalagi tujuannya kalau semua itu kalau bukan buat timnas gitu. Jadi menurut gue dengan kalau ditanya sejauh ini gimana persiapannya, dari segi jam main, dari segi jam terbang si pemain-pemain muda ini di liga menurut gue udah cukup baik mereka dapat dan justru itu yang harus diuji lagi di SEA Games. Nah, play-in kita targetnya mau maksimal kan di SEA Games. Jadi ya maksimalkan aja lah pemain yang ada. Tapi kalau di tangan Coach Indra Syafri sih gue ya Asia Tenggara merem lah. Iya merem lah. Di tangan sih udah di tangan itu. Iya, level lu udah tertinggi lah dia. Iya, minimal emas sih. Minimal emas sih. Enggak tahu maksimalnya minimal emas pokoknya. Apalagi udah pernah dapat emas kan. Udah minimal sih, udah di tangan lah. Apalagi dengan pemain-pemain tambahan kayak Mauro Zilstra, entah itu kayaknya Adrian Wibowo juga bakal dibawa. Iya. Merem udah, bener. Kalau lu gimana Mas? Ada ngelihat pemain-pemain yang menarik gak di Garuda Calling kali ini Mas? Gue belum begitu detail ngelihat spesifik nama-namanya siapa aja ya, tapi dari beberapa sekilas emang ada perpaduan antara pemain-pemain kelahiran dalam negeri dan pemain-pemain kelahiran luar negeri gitu, terutama yang mereka yang udah main di liga kita gitu kayak Jens Reppen, dan lain-lain itu kan dipanggil juga kan gitu dan ya ini momentum sih, kesempatan buat mereka yang udah main di liga kita ya masih mencakup usia yang emang ininya persyaratannya ya udah dipanggil aja gitu. Tapi kalau di luar itu ya optimalkan pemain-pemain yang ada di dalam negeri, nggak perlu terlalu ngoyo ngambil pemain-pemain dari luar negeri gitu. Kecuali memang mereka nggak ada agenda dan mereka siap, oke silakan. Tapi jangan sampai pakai praktik lobby-lobby ya zaman dulu yang memicu potensi polemik lagi lah, kayak kita pernah ngalamin Elkan Bagot gimana kan ketika konon katanya Elkan Bagot dipanggil secara darurat tapi nggak bisa dan akhirnya sekarang hubungannya mulai retak. Itu jangan sampai ada hal-hal kayak gitu kan, ini bukan suatu yang
apalagi SEA Games gitu ya. AFF aja yang sebenarnya kita merasa lebih urgent untuk kawasan Asia Tenggara itu nggak terlalu worth it untuk memaksakan pemain-pemain dari luar negeri, apalagi SEA Games gitu yang multi event yang nggak masuk kalender sepak bolanya di bawahnya FIFA gitu kan. Iya. Ya udah, harusnya ya banyak negara kok yang memaksimalkan pemain-pemain lokalnya gitu. Thailand, Vietnam pasti banyak dari dalam negerinya gitu ya. Kita cobalah itu. Harusnya seperti itu sih. Iya ya, maksudnya ya udahlah maksimalin yang ada aja gitu. Apalagi ya beberapa pemain muda di liga kita ya lagi perform juga. Donitri Pamungkas juga lagi perform kalaupun dia nggak di karena lagi nggak ada FIFA match day, makanya bisa main di klub. Kan pinjaman dia pinjaman kan magang dong di Persija kayak Alan Marta. main di timnas dulu. Donitri, astaga. Tapi kalau soal lobby dan segala macam ya itu balik lagi, itu mentality federasi yang kayaknya pengen gak mau rugi banget gitu, kehilangan momentum buat mainin squadnya secara maksimal. Dan Pak Erick juga udah secara terang-terangan di preskon juga bilang soal lobby itu tadi. Jadi sempat cerita gimana tim saya sempat dimaki-maki sama klubnya Nathan gara-gara ngelobi dia untuk agenda timnas. Ya lagian lu bukan pertandingan FIFA bela-belain lobby. Iya. Kecuali sebenarnya gue menuntut apa yang kayak gitu-gitu, yang lobby-lobby kayak gitu sebenarnya yang kemarin yang kualifikasi round 4. Itu kan harusnya bisa ya. Karena kita main tandang terus jeda beberapa hari doang, kayak pemain kayak Calvin Verdong itu harusnya jauh-jauh hari tuh ya minta lah Khalil. Maksudnya itu saat yang urgensinya tepat untuk pakai lobby gitu. Itulah yang saat yang tepat, tapi nggak dipakai gitu. Ya, tapi yang Nathan itu bukan buat SEA Games ini, dia ngasih kayak sebelum-sebelumnya. Iya, maksudnya ya kalau buat hal yang urgent ya kayak round 4 kualifikasi Piala Dunia yang kayak gitu ya nggak apa-apa lah pakai lobby, apalagi yang kemarin itu. Itu kan harusnya lu pakai tuh yang gitu-gitu tuh. Tapi nggak pakai juga. Ya, itu federasi ada hitung-hitungannya sendiri mungkin. Hitung-hitungan maksudnya target dari bulan ini, bulan depan. Ya, pada akhirnya terakhir kalau dari kata Pak Menpora sih, dia punya pesan tuh jangan bohong jangan ada dusta di antara kita soal target. Antar cabur, iya. Jadi cabur tuh federasi-federasi tuh harus harus terbuka soal transparan soal target nanti di SEA Games. Misalkan ketum PSSI pengen maksimal, nah maksimal tuh apa, harus transparan tuh. Ini beliau nyindir, Menpora parah nih nyindir ketua umum PSSI. Ajak ngobrol Pak, tuh ketumnya. Sindir-sindiran. Ini ketua PSSI siapa sih sebenarnya sekarang nih? Disindir tuh masa diem aja kan maksudnya. Gitu, jangan maksimal doang, harus transparan gitu. Itu jangan ada dusta di antara kita. Oke, itu dia pembahasan kami soal timnas Indonesia, baik itu 17, timnas senior sampai U22 yang bakal nanti main di SEA Games. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.